Tapi ketika virus Anania yang menghancurkan jiwa manusia, sehingga manusia ingkar kepada Allah, sehingga manusia mengaku dirinya mampu seperti Tuhan, maka wajib untuk di lockdown agar hati kita ini tetap fitrah. Kita kunci sesuatu yang masuk. Inilah permasalahan yang harus kita bahas. Kalau lockdownnya lahir, mudah. Tapi lockdownnya batin itu apa yang terkunci tidak boleh masuk ke dalam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati maklumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Amma ba'du. Kepada hadirin pemirsa dimanapun berada, khususnya kepada saudara-saudara yang hadir di sini, ini kita mengambil suatu hikmah, karena likulli syai'in hikmatun wa fitnatun. Jadi segala sesuatu itu banyak hikmahnya, mengandung hikmah, tapi juga satu sisi mengandung fitnah. Hadirin pemirsa yang saya muliakan, manusia itu harus wajib untuk memelihara kesehatan. Baik itu kesehatan lahir, agar kita sehat, agar kita maksimal. Ini harus mencegah segala sesuatu yang membawa dampak badan tidak sehat. Ini lahir. Karena manusia itu ada dua unsur ya. Ada batin, yang manusia bisa beraktivitas karena ada rohnya. Maka kesehatan batin pun tidak kalah penting. Kedua-duanya harus diupayakan. Saya belajar dari adanya yang viral, virus corona. Langkah pemerintah sudah tepat dengan adanya social distancing. Artinya yang sehat, social distancing, itu harus menjaga diri, ya. Jadi menjaga pribadi, jangan sampai terjangkit penyakit, lebih-lebih yang ada di virus corona. Bagi yang sakit, itu memang sudah tepat. Satu, dikarantina. Yang diperkirakan mengandung virus itu dikarantina. Kalau sekarang itu 14 hari, karena masa virus itu nampak 14 hari. Itu karantina. Kalau sudah kena penyakit, itu diisolasi, betul. Diisolasi, tidak boleh keluarga, jenguk, tidak boleh dekat dengan siapapun. Karena virus itu bahaya menular. Lah saya diilhami dengan bahasa itu. Ini penyakit yang membahayakan seperti itu harus dilakukan. Social distancing. Jadi ya pribadi ini harus diisolasi, mengisolasi sendiri supaya selamat. Ini bagi orang-orang yang sehat, yang belum terjangkit, jauhi kerumunan dan lain-lain. Karantina. Yang diperkirakan orang kena terjangkit di karantina, tidak boleh berhubungan dengan siapapun. Ketika 14 hari sembuh boleh ke keluarga. Ketika kena penyakit itu diisolasi, tidak boleh, karena menular. Loh, ini penyakit berbahaya yang membuat manusia menjadi mati, itu wajib, harus, karena akan dampaknya itu pada orang-orang yang tidak. Diilhami ini, padahal ada virus yang lebih jahat itu, yang kemarin kita bahas ya. Virus yang akan menjauhkan diri manusia dari manusia, bahkan menjauhkan diri manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun tidak akan datang. Kalau datang, ya dijabu dengan keras. Virus itu virus Anania.
Kalau orang yang terjangkit itu harus di lockdown, ya, jadi lockdown itu ditutup, jangan sampai apa itu masuk, yang di dalam tidak boleh keluar, yang luar tidak boleh itu. Begitu pula mestinya rohani kita ini kita harus berani lockdown rohani kita. Jadi sekarang ini virus Anania itu sudah mewabah ke penjuru tingkatan kehidupan. Siapapun akan kena virus Anania. Ya, yang kemarin sudah dibahas, gitu. Jadi sudah semua kena, termasuk diri kita. Oleh karena itu kesadaran untuk melockdown diri kita. Apa yang di lockdown? Ya kita kunci, diri kita tidak boleh keluar. Dan yang masuk tidak boleh masuk, ditutup. Ini kapasitas hati. Apa wajib lockdown? Wajib. Karena manusia itu hakikatnya diturunkan oleh Allah itu posisinya itu bersih, suci, tidak ada penyakit. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi kita dilahirkan, lahir jor itu bersih, sehat. Ya. Sehat di sini adalah rohaninya sehat. Jiwanya sehat. Tapi ketika virus Anania yang menghancurkan jiwa manusia, sehingga manusia ingkar kepada Allah, sehingga manusia mengaku dirinya mampu seperti Tuhan, maka wajib untuk di lockdown agar hati kita ini tetap fitrah. Kita kunci sesuatu yang masuk. Inilah permasalahan yang harus kita bahas. Kalau lockdownnya lahir mudah, tapi lockdownnya batin itu apa yang terkunci tidak boleh masuk ke dalam jiwa. Kemarin sudah diterangkan, yang tidak boleh masuk ke dalam jiwa supaya jiwa tetap sehat, lahir ke dunia fitrah, balik kepada Allah, kembali kepada Allah, betul-betul fafiru ilallah, fitrah, husnul khotimah. Yang di lockdown sudah jelas sifat keaku-akuan. Harus tertutup. Dari dirinya kalau sudah ada sifat aku, dijaga. Tidak boleh keakuan itu dinampakkan. Ketika aku itu dinampakkan, orang itu sombong. Aku kuasa. Aku mampu. Dia lebih, dengan saya lebih baik saya. Maka dia jatuh pada ketakaburan. Maka ini tidak boleh keluar. Ditekan, tidak boleh. Cara menekannya dikunci. Tidak boleh masuk. Supaya tidak ya, mewabah ke dalam jiwa kita. Diisi dengan kerendahan-kerendahan. Itu namanya lockdownnya jiwa. Hal-hal yang masuk berupa fitnah, itu kalau bisa jauhi. Kalau kita tidak kuat, hanya kita ikut menfitnah. Kita ikut ghibah. Kita ikut hasud, itu dikunci. Itu adanya lockdown supaya kita selamat. Lockdown itu adalah penyelamatan dari kita yang belum kena virus Anania. Jadi yang kalau kita ini dirasa masih bagus, dirasa hati kita ini begitu, kita lockdown, jangan sampai. Karena hari ini mungkin kita sehat, besok sudah terdengar suara. Besok ada keinginan yang bertentangan dengan syariat, sudah terpengaruh. Jadi virus Anania itu butuh lockdown jiwa. Salah satu untuk melockdown, lockdown itu artinya mengunci. Dikunci, ditutup sudah. Ini bagi yang sehat. Suatu saat ya Syekh Abu Yazid Al-Bastami itu melockdown jiwanya ketika berguru kepada seorang gurunya. Ketika beliau itu bertemu dengan gurunya, diperintah untuk social distancing, ya. Jadi mengisolasi diri. Suatu saat Syekh Abu Yazid Al-Bastami akhirnya mengisolasi diri. Dalam bahasa agama itu disebut khalwat. Dalam bahasa thoriqah itu disebut suluk. Menyendiri, menjauhi, lockdown jiwanya, jangan sampai terpengaruh, dia tuh di situ sehingga mencapai kebersihan jiwa. Ketika berpuluh-puluh hari melakukan isolasi diri, beliau itu berhasil karena di bawah bimbingan seorang guru. Berhasil menemukan diri,
berhasil untuk mengembalikan fitrahnya. Karena kehidupan ini akan mencemari fitrah. Bukan berarti kita tidak boleh berhubungan, boleh. Tapi harus lockdown hati ini. Bukan berarti kita tidak boleh kesati, tidak boleh. Hubungan dengan sesama, sebagai makhluk sosial boleh. Tapi tetap harus lockdown. Hal-hal yang mengotori jiwa itu ditutup. Salah satunya adalah dengan cara mengisolasi diri. Ketika beliau itu melakukan dalam bimbingan guru, sudah dipandang berhasil. Fitrahnya sudah mulai nampak. Kerendahannya sudah mulai nampak. Pengakuannya yang dulu merasa aku kiai, aku ulama, aku ahli ibadah itu sudah hilang. Diganti semua milik Allah. Bila, semua kehendak Allah. Akhirnya beliau itu munajat. Ya Allah, adakah temanku yang selevel dengan aku setelah aku melaksanakan isolasi diri? Ya. Akhirnya dapat hatif, warid, suara batin. Ada Abu Yazid. Siapa itukah? Jawabannya, golongan orang-orang yang tidur itu temanmu untuk menghadapku. Jadi jawabnya hatif itu, bisikan batin, yang sampai kepadaku dan orang-orang yang memiliki derajat sama denganku adalah golongan orang-orang yang tidur ini. Disinilah butuh pencerahan sehingga kita ini betul-betul sesuai. Bukan tidur yang dimaksud itu. Ternyata yang dimaksud di sini adalah untuk mengisolasi diri, melockdown jiwa dengan melalui mengisolasi diri. Setelah berhasil, siapakah itu? Golongan orang-orang yang tidur itulah teman-temanmu. Disinilah mulai banyak pendapat bermacam-macam. Ternyata dimaksud golongan orang yang tidur ini filosofinya tidur. Panjenengan misalkan jadi pengusaha, kaya. Ketika tidur, merasakah kalau panjenengan seorang pengusaha? Tidak pernah. Andaikan kita ini seorang presiden, ketika kita berkuasa, ketika kita melakukan tidur, pernahkah kita merasa jadi presiden? Pernahkah kita merasa mampu berkuasa? Ternyata filosofi tidur inilah yang dipakai untuk metode-metode oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami dalam membimbing muridnya. Jadi tidak pernah merasa apa-apa. Ini sama dengan virus Anania. Ternyata virus Anania itu dengan mengadakan metodologi filosofinya tidur. Hati harus merasa rendah, hati harus merasa tidak apa-apa. Kalau dalam yang kemarin mengeterapkan ilmu billah. Ketika orang mengeterapkan ilmu billah, berarti sudah melockdown hati kita. Karena tertutup dari perasaan aku. Aku mampu tidak, yang mampu Allah. Yang bisa Allah. Yang kuasa Allah. Akhirnya kita memakai metode filosofinya orang tidur. Bukan tidur merem ngorok, bukan itu. Tidur sini jiwanya mengeterapkan seperti orang tidur. Orang tidur tidak pernah merasa berkuasa. Orang tidur tidak pernah merasa kaya. Walaupun kaya sekabupaten, kalau sudah tidur tidak pernah merasa kaya. Tidak pernah membanggakan kekayaan. Orang tidur tidak pernah takabur. Orang yang tidur tidak pernah merasa aku. Inilah metode. Maka saya ingat termasuk metodenya pewayangan Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga. Di situ Dasamuka itu gambaran orang angkara murka. Cuma yang ditakuti satu, adiknya sendiri, yaitu Kumbakarna, Begawan Kumbakarna. Beliau itu oleh beliau Sunan Kalijaga digambarkan merupakan isolasi diri, digambarkan topo turu, topo tidur. Bukan tidur orangnya turu tok berhari-hari, tidak. Tidak, artinya jiwanya itu ditidurkan. Ketika merasa kuasa, tidak mungkin orang tidur itu berkuasa. Orang tidur itu hanya pasrah. La haula wala quwata itu tidur. Bila hanya Allah. Sehingga ketika, ya maaf ini, Rahwana atau Dasamuka berbuat angkara, yang ditakuti hanya satu. Rama tidak ditakuti. Bathara Guru tidak ditakuti, tapi dengan Kumbakarna.
jangan gugah adik. Kalau adikku bangun, kalah aku. Maka ketika Rahwana itu takutnya pada adiknya yang memiliki puasa tidur. Bukan turu pagi sampai malam, beda. Tidur sini adalah menidurkan hati, menenangkan jiwa, menutup jiwa, melockdown jiwa dari virus-virus yang membuat orang itu mati. Jiwanya mati, ditutup. Sehingga beliau itu menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan seperti orang tidur. Bukan tidur ini hatinya. Oleh karena itu hadirin dimanapun berada, termasuk hadirin yang di sini ya. Kalau virus yang membahayakan lahir, ujungnya hanya mati saja. Itu seperti itu saja. Lockdown, kalau yang diperkirakan harus dikarantina, yang diberikan kena virus. Kalau yang sudah diisolasi. Begitu pula virus Anania sudah mewabah di mana-mana. Justru yang diserang oleh virus Anania itu tempat-tempat yang baik-baik, masjid, pengajian-pengajian, di pondok-pondok, karena gampang penanaman rasa aku. Tapi justru kalau di tempat orang-orang yang hina rendah, virus Anania tidak mau. Oleh karena itu untuk melockdown diri kita yang ketika kita masih sehat, jauhi dari perasaan aku, perasaan baik, tanamkan perasaan rendah, tanamkan perasaan kita ini adalah orang yang penuh dosa. Selain itu sholawat diperbanyak. Di antara sholawat, ribuan sholawat, satu yang coba kami uji, yang digandeng dengan tauhid. Ya, mungkin didengar. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdati. Itu diulang-ulang atau selawat apapun. Atau ada teman kami yang ya Sayyidi ya Rasul, monggo. Yang penting tujuannya hanya satu, melockdown diri, ya, mengisolasi diri. Bila perlu kalau kita sudah terjangkit harus dikarantina, bahkan harus diisolasi. Karena penyakit Anania cepat menular. Saya kena Anania, timbul hasud, panjenengan datang, panjenengan meneh, besok sudah berubah kebencian pada orang lain. Besok sudah nyangka orang-orang lain jelek. Besok sudah ya hibah. Karena saya yang membawa virus Anania. Maka sedianya yang merasa seperti saya, ini harus cepat diisolasi. Maksudnya diisolasi, batin kita harus terjaga rapat-rapat. Dan betul-betul tidak akan menjadi orang lain akan tercemar. Ingat, penyakit lahir saja sudah bahaya, ujungnya adalah kematian. Tapi kalau penyakit batin, penyakit rohani, penyakit Anania, ujungnya bukan hanya kematian, tapi kematian yang tidak bersahabat, kematian yang tidak akan tersenyum, karena su'ul khotimah. Bahkan ujungnya la in asyrakta la yahbatonna amaluka. Dan apabila kau ada rasa aku, kau sekutukan Allah dengan dirimu atau yang lain, maka akan menghapus amal. Saya kira cukup. Nanti bisa tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.